Daripada nyebut syahadat ya luwe aran syahadat arah sebutnya sulama arahnya syahadat itu, arah ya syahadat telu, arah ya syahadat empat terbagi-bagi nih. Arah ya syahadat itu dia syahadat awam, syahadat tarekat, syahadat hakikat, syahadat ma'rifat, syahadat batin, syahadat goib, syahadat barzakh. Belum sih betul bahas. Bahkan Allah sebut dengan syahadat telu, si biasa sebut dengan syahadat ruh. Dia sindik mantamar ruh tiba jasad nu barang syahadatna, suhan tamar ruh tiba jasad nu barang syahadatna, suhan suhul ruh nu dengan jasad nu ngundiaran barang syahadatna. Ngewe tapi lagu si dua si bacaan di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua syahadat dengan syahadat si empat. Biasa syahadat empat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wal rahmah al-mab'us bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton jarin tiang rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya bareng-bareng kepada ulena tiba kesida Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmatna, karuniana, inayahna serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah lihat kesempatan si baik niki untuk kesekian kalinya mau kita pada kita pertemuan sudah Allah subhanahu wa ta'ala guna untuk kepada bermuzakarah. Sholawat serta salam bareng-bareng kepada haturan tiba junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Daripada jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, tentunya puji syukur kirana terus kepada ulena tiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya atas segala limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya, sehingga ya alhamdulillah
dengan berkat karunia serta nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tiba selaku kepada sino sehingga ya alhamdulillah le saat niki mau kita pada malik gawe mau kita pada malik jalanan sebagian dengan perintah-perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala perintah-perintah si kepada gawe sino semata-mata sebagai tanda ketaatan atas perintah-perintahnya dari Allah, sebagai tanda ketaatan si ulihna tiba dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maupun segala ketaatan sino semata-mata sebagai pembuktian sebagai pembuktian atas diri masing-masing. Ini sebagai cara untuk kepada pembuktian diri atas apa? Atas pengakuan kepada si pada ngaku diri dari dengan Islam. Jadi tenggawe perintah-perintah semata-mata sebagai tanda ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah dan segala ketaatan kita pada gawe ini sebagai bukti atas pengakuan si pada ngaku diri terjadi dengan Islam. Ingat Islam tidak sekedar untuk kepada aku. Ingat bahwa zat dengan Islam kan asur maknanya perintah. Ketika kepada ngaku di Islam kepada siap ginjalan perintah, ginjalan jauhin larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penezak dengan Islam asur perintah. Jadi ini bagian cara sebagai cara pembuktian diri kita bahwa kita benar-benar jadi dengan Islam. Maka yang punya Islam dengan sekedar untuk kepada aku. Ketika Tuhan pada ngaku diri kita jadi dengan Islam, segera kepada buktian diri kita. Kenapa diri kita bahwa aku sini benar-benar jadi dengan Islam. Dengan cara apa? Tegawe ketaatan. Islam sini sekedar untuk aku. Karena ketika disebut kita muslimin muslimat, berarti sini dengan minus selamat toh kena ini. Yang punya Islam suruh untuk kita dengan maknanya dia baik selamat masih. Karena untuk kita dengan pandangan para ulama-ulama syariat, mereka menafsirkan atau makna Islam suruh sebagai agama si sempurna, agama si selamat. Ya kemudian punya selamat. Nah, ibarat misalnya dijajarin ke kuliah. Munah selesai kuliah dari wisuda, munah selesai wisuda ucapan selamat karena apa? Selamat dengan usahanya si berhasil. Dengan hasil usahanya si berhasil. Kita pun menolak dengan usaha untuk taat. Ketika mau kita hasil berarti hasil dengan usaha ketaatan yang pun disebut kita jadi muslim. Jadi dengan Islam. Karena Islam ini ya agama kita terima dari Allah. Sebagaimana tersebut simanik dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 19. Kenapa dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama kita terima, agama kita akui, agama di sisi Allah Islam. Apa maksudnya dari agama? Menurut pandangan para ulama hakikat, agama sino cara. Menurut ulama syariat, agama sino aturan. Nah, untuk perhatian pada ulil. Nah, itu aturan dan agama secara dengan syariat. Secara hakikat sino agama sino cara. Cara apa? Cara hidup. Yang pernah inna dina indallahi Islam, sesungguhnya cara hidup si terima si Allah cara hidup dengan cara Islam. Tertunduk Islam pun Islam tersiap menanggung ketika mengaku kita Islam. Angkat pun nama syariat Islam agama sempurna, agama si selamat.
Lagu menurut para ulama tasawuf, nah para ulama tasawuf sino nafsiran atau maknain Islam sino berdasarkan huruf, berdasarkan ngikutin huruf si Arab li dalam perkataan Islam. Nah, berarti para ulama syariat mudah-mudahan Islam artinya selamat. Lalu menurut para ulama hakikat atau ulama tasawuf, mereka memaknai Islam sino mengikuti huruf si Arab li dalam perkataan Islam. Islam hurufnya pira? Hurufnya 4, alif, sa, lam, mim. Islam. Nah, kemudian kalau ngikutin makna lengan kene kalau tafsir, karena baiknya lengan huruf-huruf Islam mengandung makna-makna tersendiri. Lalu akhirnya jadi suku. Yang pernah para ulama tasawuf, sino Islam hurufnya 4, alif, sa, lam, mim. Alif sino mengisyarahkan pada Allah. Sa sino mengisyarahkan pada salamun. Lam sino mengisyarahkan kepada kalimat tauhid. Mim sino mengisyarahkan kepada kalimat Rasul. Nah, jadi alif sino Allah, sa sino salamun, lam sino la ilaha illallah, mim sino Muhammad Rasulullah. Jadi muntat persopok jadi sopok kalimat, jadi lafazna Allahu salamun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa maknanya? Allah menyelamatkan, Allah menyelamatkan dengan si membaca, dengan si mahamin, dengan si ngamalang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini makna menurut para ulama tasawuf atau ulama hakikat. Yang boleh karena sino kamu kembali dari ulama syariat, berarti harus terhidup ngadu cara Islam akik kepada selamat. Mun sebaliknya dia hidup menurut aturan Islam, berarti rugi kita. Nah, yang penetakan itu sida Allah di ayat lain masih dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102 masih kelanjutan itu. Apa ada sida Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada bahasa anta enggak sekali-kali sida pada meninggal dunia kecuali dalam keadaan selamat. Jadi dalam keadaan jadi dengan selamat, jadi dengan Islam. Yang pun berat Islam nah deh. Nah Islam sino sida pada vale Islam kamilah. Nah, karena Islam lima modelnya, ada ya Islam pasek, ada ya Islam munafik, ada ya Islam mujindik, ada ya Islam murtad, ada ya Islam kamilah. Nah, ada ya Islam pasek, ada ya Islam munafik, ada ya Islam zindik, ada ya Islam murtad, ada Islam kamilah. Kita pada balik Islam kamilah. Ini si selamat, Islam si sempurna. Be Islam kamilah sinu, Islam si ndena pasek, Islam si ndena munafik, Islam si ndena zindik, Islam si ndena murtad. Ini Islam kamilah. Nah ini silang tingkatan sida Allah, nah ini kita terima ya sisi sida Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kembali syariat, yang udah hakikat sino, siaran Islam sino berarti dengan si membaca, dengan si ngamalan la ilaha illallah. Yang boleh dalam Islam sino, hal pertama si harus kepada tawak sino terkadung yang bangunnya. Dia apa terkadung bangun Islam no akhirnya jari. Nah apa sih tembangunnya? Nah dua rukun yang pun Nabi bintang bunyal Islamu alal khams. Islam sino terdirian, Islam sino terbangun ngadu si 5. Tentunya rukun-rukunnya selapu kenal ya deh.
Yang pun hal pertama sih perlu kali tahu Islam sih pertama kali rukun-rukun tene lengan tembangun ya Islam nu. Lalu untuk perhatian lengan rukunnya selaput ya. Lalu cuman si jarang kita memahaminya ngamalangnya rukun malah rukunnya si pertama nu. Mungkin sembahyang mas sering kita kan amalang kayak ngenopun masih puasa tahu teh tuntut tak amalang teh zakat haji pun ngenu lagu 2 kalimat syahadat no kirang lolos ngenu. Padahal 2 kalimat syahadat rukun Islam si pertama sini ya sini jadi dasar jadi pokok no masalah rukun nasi kedua ketelu keempat kelima no ini jadi isinya itu pengamalan sebenarnya. Lalu anak nulis selapu nasi nulis 2 kalimat syahadat. Coba sekali lihat pembahasan kesini terbahas sekali masalah 2 kalimat syahadat. Aku paling baris cuman sekali syahadat juga bahas nih karena waktunya. Nah misalnya rukun Islam si pertama sino apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Perhatian kakten deh. Nah ini tadi sebutnya membaca 2 kalimat syahadat. Suruhnya itu membaca 2 kalimat 2 syahadat. Nah sebutnya dengan 2 kalimat 2 syahadat. Lagu ternyata ketika terbaca ya tapi judul sebutnya syahadat atau kalimat syahadat ya kumbe ini no. Ketika disebut sudah membaca 2 kalimat 2 syahadat. Lalu ternyata ketika terbaca ya 2 syahadat ampo 2 kalimat syahadat dulu ampo kalimat. Muntulang sekedi karena kumbennya karena mun menyebut syahadat apa makna syahadat? Tenyak siang mandang medasang. Bisa mudah sih makna ini medasang makna pedas nih. Nah, syahadat no medasang. Asyhadu syahidah mashudah. Asyhadu berarti aku si medasang. Syahidah si pedas terpedasang. Mashudah tahu na pedas. Nah ini muntang ngajian deh. Nah lagu syukur kuat muntang nyebut 2 kalimat syahadat. Harus si pertama tertawa dene. Tertawa dulu apa sih kepada baca nu? Coba yang sebutan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti sekarang ini membaca apa? Baca 2 kalimat syahadat. Berarti 2 syahadat tengen deh. Nah, mereka mau sebut ya syahadat apa? Berarti si pertama si perlu tahu no aranna. Pada mereka sembahyang 5 kali dalam sehari semalam. Lagu mau kita tahu arannya tahu tekawin. Harus tahu arannya dulu. Oh, mulai waktu fajar, nyaran waktu subuh. Sembahyang subuh berarti trek matahari. Berarti waktu zawal wah datang waktu subuh. Rebut sehor. Agak sorean datang waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Tahu dulu arannya. Nah ngenopun masih 2 kalimat syahadat. Si pada baca sini tahu ndak aran-arannya dulu. Karena muntah pada nyebut syahadat ya luwe aran syahadat. Nah arah sebutnya sulama arannya syahadat itu. Arah ya syahadat telu, arah ya syahadat 4. Terbagi-bagi deh. Arah syahadat itu dia syahadat awam, syahadat tarekat, syahadat hakikat, syahadat ma'rifat, syahadat batin, syahadat goib, syahadat barzah. Belum sih begitu bahas. Bahkan Allah sebutnya kan syahadat telu. Si biasa sebut dengan syahadat ruh. Dia sindik mantamar ruh di pak jasad nu barang syahadatnya. Suhan tamarruh tiba jasad no barang syahadatna. Suhan suhul roh no dengan jasad no ngunde aran barang syahadatna. Ngewe tapi lagu si 2 si bacaan di sini asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua syahadat dengan syahadat si empat. Syahadat empat, syahadat Tuhan, syahadat makhluk, syahadat Rasul, syahadat umat. Syahadat Tuhan, syahadat makhluk, syahadat Rasul, syahadat umat. Syahadat Tuhan dia syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahadat Tuhan arana. Syahadat makhluk dia asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Rasul asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat umat karena itu umat Nabi Muhammad deh. Beda syahadat umat berumat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim misalnya, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa karena wa asyhadu anna Musa kalamullah. Umat Nabi Ibrahim Khalilullah. Umat Nabi Isa silai Isa Ruhullah. Kita umat Nabi Muhammad ini dijuluk nasi paling sempurna, paling mulia, paling tinggi ya sino Rasulullah. Yang pertama wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tene to beda naran syahadat Rasul kanca syahadat umat. Munangadu abduhu wa rasuluh berarti syahadat Rasul laranna. Munangadu abduh langsung ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti syahadat umat taran. Padahal ada baca sholawat kan, Allahumma sholli ala Muhammad kanggo, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kanggo masih. Lagu cuman tahu kenanya Allahumma sholli ala Muhammad berarti tembaca apa nih? Kita baca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berarti apa ini? Kita nyampean sholawat di Pak Nabi. Nah, lalu dua kanggo. Pada mana syahadat Rasul dan syahadat umat ini ada dua, nah boleh. Cuman tertahu kenaan deh. Namun asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh berarti arana syahadat Rasul. Kemudian ngadu abduh berarti syahadat umat. Nah dari nengka si bacaan tersebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti asyhadu an la ilaha illallah sekek syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekek syahadat berarti sekek tambah sekek dua berarti dua syahadat. Nah nengka dua syahadat si bacaan tersino syahadat Arabnya. Nah ini tembaca ya doang. Nah asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah tembaca apa? Dua kalimat syahadat. Ya syahadat barana kalimat barana harus tertawa ya deh. Ini mah ini tertawa lah ya melajarin ini doang sampai dalam lagu aran ini tertawa kenal kena gawe doang sembahyang pacar lagu ini tertawa arana waktu subuh mah susah ya. Harus tertawa ya ini sembahyang subuh gawe itu berarti kena niat tebar nah pun masih syahadat muntanya berkalimat jadi asyhaduna la ilaha illallah berarti nggak dua gen kandungan nabi kan jadi isbatnya doang berarti materi wah jelas sampai tersebut ya la ilaha illallah yang boleh ngandek teman-teman di pak kandungan tapi syahadat teman kandungan tapi syahadat diminta dengan kandungan masih tapi syahadat beribarat kita datang di pak dunia yang ngadu syahadat hidup dan bersyahadat oleh tengadu kalimah ya dan pertama di pak dunia ini ngadu syahadat terhidup di dunia ini ngadu syahadat
oleh tengedu kalimat, terutama ya kalimat thayyibah haram. Aku bingung ibu-ibu, nah, jadi cukup pahamin ya, asyhadu an la ilaha illallah ne sino arana syahadat tuha makhluk. Asyhadu an la ilaha illallah ne arana syahadat makhluk. Aku biasa dunia kata para alim telayak cukup sebut dengan kalimatnya syahadat tauhid, kan? Lalu sebenarnya arana syahadat makhluk. Kalimahna dan kalimat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nyarana syahadat ummah. Kalimahna dan kalimat rasul. Jelas enggak? Nah, ini pertama dulu tahu arana. Tahu si terpada baca nengka pembagian dua kalimat syahadatnya terbagi jadi 4. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha 2 illallah 3 Muhammad Rasulullah 4. Asyhadu dinamakan kalimat makrifat. Makrifat sino mengetahui zat Tuhan yang wajib wujud, pekakasna ilmu yakin karena ia si jari saksi. Illallah an la ilaha sino dinamakan kalimat tauhid. Tauhid sino menentukan zat Tuhan yang wajib wujud, pekakasna ainul yakin karena ia si jari saksi, si bersaksi. Asyhadu sine si jari saksi, anda ilaha sine si bersaksi. Illallah sino dinamakan kalimat iman. Iman sino menyatakan zat Tuhan yang wajib wujud, pekakasna hakul yakin karena ia si tersaksi. Muhammad Rasulullah sino dinamakan kalimat Islam. Islam sino sanggup menanggung suruh dan larangan, pekakasna ilmu kamalul yakin karena ia si nanggung saksi. Nah, lalu si sebenar-benar alam kalimat sino la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Awalnya dengar deh. La ilaha illa Allah. La huruf nabi maknanya tiada. Zat pada Allah, pandangan pada Muhammad, cahaya kepada kita. Ilaha sino huruf ma ilaha sino huruf mampi maknanya yang ditiadakan. Sifat pada Allah, budi pada Muhammad, ruh pada kita. Illa sino huruf istisna maknanya kecuali. Asma pada Allah, nafsu pada Muhammad, hati pada kita. Allah sino huruf mustasna maknanya yang dikecualikan. Af'al pada Allah, nur pada Muhammad, jasad atau badan pada kita. Yang pula la ilaha illa Allah. La huruf nabi kalimahna Islam. Ilaha huruf nabi kalimat iman. Illa huruf istisna kalimat tauhid. Allah huruf mustasna kalimat makrifat. Mulai pandangan dengan hakikat la sino bi qudratillah, ilaha sino bi iradatillah, illa sino bi ilmullah, Allah sino hayatullah. Yang pernah sebut ilah tene ilahul haq, ilahul ma'bud. Ilahul khalq, ilahul ma'bud. Ini ilah silik makhluk tene. Yang pernah kudrat iradat si nyata yang tene inole makhluk. Tahu na mun ilmu kan hidup no hak
Allah. Nah yang pok tene yang pok nara aran janji syahadat. Ini si lain ini si tiang kode sering gorong tiang kene almarhumullah almarhum nyebut dia. Lagu nengke ibu-ibu tiang bapak tiang masih kisah pada ingat janji syahadat. No, de janji syahadat. Nah masih syahadat nih. Janji syahadat mengandung nabi dan isbat. Tiada berpisah nabi dan isbat dan tiada bersekutu nabi dan isbat. Karena kalimat la ilaha sino isyarah ita si nyembah illallah isyarah nenek si kepada sembah. Berarti la ilaha isyarah si nyembah illallah isyarah si nasembah. Kemudian si nyembah kanja si nasembah muntaparannya berpisah nde muntaparannya bersekutu nde berarti ngumbiaran teparannya besiang nde teparannya besopo nde berarti ngunde ya por tersengkena jalengan ibarat. Lalu ibaratang si para alim teh lagu muntiang yang ulang teh ibaratang pada ibarat kopi kencer gula pasir karena yang dirang kopi makanya sedang ibaratang ya lu sih ibaratang si lain lalu yang ibaratang pada kopi kencer gula pasir. Nah, kopi kencer gula pasir sini pada keruanan beda ruanan deh. Kopi kencer gula sini pada kerasan dan deh pedas nih anda bersahadat pedas. Kopi ruana betang gula pasir ruana putih. Kopi rasana pahit gula pasir rasana manis yang anda mantu rua kencer rasa jelas bedanya. Ita kencer nenek lo pada keruana ita kan nenek apa dia kena sana yang ibaratan kopi sino ya si nyembah makhluk no gula pasir no isyarah ibarat si tersembah ibarat ini deh nak kalau sun kopi gula sembahna syirik mana yang para kitab ibarat barang kitab ibarat lengan yang kena apa sih tujuan kan pada mereka mengenal nenek no misalnya wa huwa ma'akum aynama kuntum biar tahu ada selalu ada barang nenek enggak kalau dia tono nenek nah mereka dengan sinung ke dangkal utak nah dangkal sinung memahami agama dengan bid'ah meluik nenek dia jadi masyarakat nenek nah kan dia tekadur wahyu deh yang ponararan dalil nakli dalil akli ngadu Al-Quran dan hadis akli tekadur memahaminya atau paham Quran hadis mudah dengan dua akal coba suruh bembe no mahamin Al-Quran ini paham dengan super akal gue maham ini yang pernah sering disebut di Al-Quran ya ulil albab dengan super akal saya sino dia nasarapu manusia si mampu mahamin ilmu nenek no yang mana mudah nguli angin no ibaratang yang menang tono nenek ibaratang ya. Nah karena ya luwe ketua petik ke nenek nelon ibaratnya sulama merebulan no dari enjani kita ada bulan dari keroya kita ada bulan no dari mamban kita ada bulan hatta dari Mekah Madinah kita ada bulan no bulannya ya ketua petik atau yang mulu bulannya ya luwe atau sih suku nah menolak ibarat nanti kena luwe deh angka pun ang huwa ma'akum aynama kuntum nang boleh janji syahadat sini si nyembah kanca si tersembah yang ibarat ang merekopi kanca gula nah kopi kanca gula sini tekolo ilik sopo wadah misalnya kelas mau dengan ngopi apa berjuru menyeduh kopi atau gula nah, harusnya kopi karena ya juru sebutan deh jarak mana biar gula kopi no pasti kopi gula no berarti tertib si ada ibda'u bima bada Allah bihi mulia mesti mulia Allah dulu kopi dulu ampok gula no
Kalau kopi dalam gelas, suahan kalau gula pasir dalam gelas no. Suahan sino sebur ya si air panas. Suahan tersebut ya gawar ya. Nah, nangka pertanyaan kopi kanca gelas gawar dalam gelas sino, ia besiang atau ia besupu? Itu besupu. Coba munda paran ia besupu, suahan de gawar dia apa warna penghitam? Apa warna bedang no? Dia gula. Terang ya. Oh, perlu dia besopo, mula besopo seharusnya dua niti. Kopi gula nara. Mula barang ia berpisah besian, coba inamnya. Kopi luang terasa. Nah, ini paham ini kan? Mungkin nilai ruah si nyembah na doang tempuh. Mun terasa ya terasa si kesembah no. Nah yang pada zahiru rabbi wal batinu abdu no. Zahirna Tuhan sino le batin hamba. Dia yang tenau ya merasa. Nggak nang kita kunenya rasa yang merasakan kehadiran Tuhan. Nah, salah mau tenang kita, lawan kita ya deh, mungkin tenang kita secara memandang, ya julukan deh. Ini cara janji syahadat. Yang perlu dua kalimat syahadat sino selalu terbaca ya, karena suruh ini dari rukun si pertama membaca dua kalimat syahadat. Karena syahadat no kan luwe tahu tolong deh. Si pertama harus tahu syarat sahna, tahu perduna, tahu rukunna, tahu kesempurnaanna, tahu si batalan atau si nyedak syahadat. Loh, coba mbe perdu syahadat. Yang tak kau, alhamdulillah deh. Perdu syahadat sino dua mbe ya. Qaulun bil lisan wa tasdiqun, iqrarun bil lisan wa tasdiqun fil qalbi. Berarti perlu syahadat sino iqrar ganja tasdiq. Tembajaya ganja tembenarannya. Dia syarat sah syahadat. Dia lu syarat sah syahadat. Dia syarat sah syahadat dulu. Nih. Ya mau ya masih secara mudah-mudah aku juga singkat deh. Syarat sah syahadat sino 4 diketahui, diikrarkan, ditasdikkan, diamalkan. Kalau waktu tengone tinggal tembajaya benarang si ate terus amalan ya. Ketika dia nyebut amalan ya, dua kali syahadat terutama la ilaha illallah sino ndak diketahui isi kandungan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah isi kandungannya pira 12. Si 12 ini 6 zahir 6 batin. La ilaha sini mau 6 ini zahirna, illallah sino mau 6 ini batinna. La ilaha isi zahirna mau 6 dia bersuci, sembahyang, puasa, zakat, haji, mujahadah. Nah, mujahadah nuntut ilmu di teman-teman. Le mujahadah berbuat kebaikan sering silima sino mujahadah teman-teman. Ini berarti amal badaniyah. Dan mun secara illallah isi batin nomor 6 dia tawakal, taqwid, syukur, reda, syukur tetap dalam amalan. Tidak kan 6 misi nanti 12. Ini perlu tertawa, akhir tertawa kepada amalan. Kamu tersebut nangka ikrarna, tersebut terbaca karena yang dasarnya lihat rukun Islam si pertama sino suruh kita membaca 2 kalimat syahadat. Nah, kedua kalimat syahadat sini wah seharusnya terbaca ya selama hidup. Dengan kata lain selama bilang jelo bilang kelem
harus terbaca 2 kalimat syahadat no. Karena 2 kalimat syahadat sino ia mengandung faedah. Ingat bahwa luwe huruf 2 kalimat syahadat sino 24 huruf ino faedahna gin nutup atau gin hapus dosa selama 24 saat atau 24 jam. Sedangkan 24 jam sino ino selama sehari semalam. Sejauh sekalam sino ini ya hakikat perjalanan hidup dari dunia. Jadi umur dan dia ngetelu-telu pada doang nggak sejauh sekalam no. Maka nggak main-main di dunia no deh. Umurnya nggak semendak, nggak sejauh sekalam pada hakikatnya. Lalu untuk menghapus ya sino dengan cara membaca 2 kalimat syahadat. Karena 24 jam sehuruf dengan lapat huruf 2 kalimat syahadat sino menghapus dosa sesaat dengan diri kita. Nah, oleh karena sino kak baca yang bilang jelu, bacaan doang dia bilang jelu. Nah, sekurang-kurangnya harus terbaca siwa kali dalam sehari semalam. Wah pas ke selapu siwa kali terbaca bilang jelu bilang terem. Bebe tiang bilang jelu ke. Sadar ndek tersadar, tahu ndek tahu, tetap terbaca ya sekurang-kurangnya siwa kali dalam sejauh sekalam. Coba yang tanya sida sembahyang doang sida bilang jelu. Si perduno kira waktu 5 waktu no kira rokaat itu olas rokaat. Lek dalam pintu olah rokaat sino pira kali dan baca 2 kalimat syahadat. Dembe tahu na. Le waktu mbe. Le waktu taduduk tasyahud atau tahiyat. No siwa kali no. Le subuh sekali, le zuhur 2 kali, le asar 2 kali, le maghrib 2 kali, le waktu isya 2 kali. Berarti siwa kali. Apa faedahnya itu? Kok membaca 2 kalimat syahadat di dalam sembahyang siwa kali. Apa faedahnya? Gina nutup deh. Nah, secara zohir ini batinnya usirna. Zohirnya juga gina nutup selapu lubang si arak le anggota awak. Tira le lubang le awak. Siwa bimbe ya. No kenara neng ya deh. Bat yang tunjukkan sida nah tok lubangnya deh. Nah, sini apa rani nih? Biar luwe na, biar lubang na. Sini apa rana? Biar luwe na, biar lubang na. Sini apa rana? Biar luwe na. Dong ya. Saya dua mereka ruanya. Ini arannya hidung, luwe na, biar lubang na. Sini apa nasi muni nih? Dia ada lubangnya. Coba hitung ya. 2, 4, 6, 7. D2. Oh ya, wandeh. Nah, terus sekali julu mudi munara lebih berarti tambahan nikmat tuainon deh. Lalu biasanya enggak narak keluwelinnya. Enggak ngelubang lewat. Nah yang mau membaca 2 kalimat syahadat selama sembahyang sehari semalam siwa kali faedahna ginutup siwa lubang si arah le anggota jasad kan. Kendaan dia baca yang kan deh yang boleh dalam sembahyang ini arana alam insan sini waktu duduk tasyahud. Yang potennya itu sifat kehambaan si terakhir dalam sembahyang. Ingat tidak sifat kehambaan dalam sembahyang itu
tazallulan, tabazzulan, tasliman, tahassuan, tawadduan, tarohiban, tamallukan. Sikap itu tamalluk. Pemakna tamalluk rindu, rindu waktu tasyahud, rindu bertemunya antara Khalik dan makhluk. Ya pun ketika dia duduk tasyahud akhir sinu takluk ya le huruf dal inu tama itale alam insan, ketika takbir sinu tama le alam malakut tarana, ketika duduk tasyahud akhir berarti tama itale alam insan ino nisbah hakikat tiba asal ke tanah ya waktu tetokol nende yang boleh waktu tetokol duduk tasyahud atau tahiyat sino jaga kesempurnaan awakta le waktu tetokol le dalam sembahyang. Misalnya le di waktu duduk sini si biasa sebut tasyahud atau tahiyat. Apa biasa kadang nyebut ini tasyahud atau tahiyat. Muntasahud kanggo tumde, tahiyat kanggo tumde, kedua kanggo deh. Tahiyat ino kenana, tasyahud ino kenana. Tahiyat lagu lain maksudna, tasahud lagu lain maksudna. Ambil protokolnya kenana deh. Pada mereka baca Al-Fatihah misalnya sumberan Fatihah, angkat tahu ini aran Fatihah Bismillah alhamdulillah dolin sumbe Fatihah no kana ketika ada kunut sumbe kunut no lebih jelas nih nang pun masih tasyahud sino tahiyat no sumbe kenana tasyahud sumbe kenana tahiyat. Coba yang tiang lapatan itu misalnya lafaz tahiyat kalimahna deh sumbe biasa kadun lapat tahiyat tasyahud. Si kadung itu yang lain lah terbaik deh. Namun kan dengan nengkel soalnya lain kaduna. Maka dengan beralih yang harus lain si kadung terlain parahnya ini kadung dengan bidah ini sunnah Rasul kan. Nah ini karena itu napiang itu baik sunnah Nabi lagu napiang sunnah si lain. Ini dikanggo hati-hati kazab kita laun. Namun tersebut ucapan Nabi masih pendoa pendusta itu disebut siap-siap yang terjun di pak neraka nu angkat terbuka dan deh si kadun talengalai si bacaan atau para alim tesino ino pilihan Imam Syafi'i. Sino lapat tahiyat si kadun tesino lengan Nabi mau membaca hadisnya ino dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat dengan Abdullah bin Abbas. Tapi hadisnya dengan sahabat Abdullah bin Abbas, hadis riwayat Imam Muslim. Ini lapat si kadun teh singana at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Macam mana syahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini terlalu hadis dengan Abdullah bin Abbas, hadis Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Dapat dengan Nabi ini mendengar si lain berbeda dengan si lain. Misalnya dengan Abdullah bin Mas'ud, apa lapaknya dengan Nabi masih at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Banyak syahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Imam Muslim mas. Dengan Abdullah bin Mas'ud atau lalu lapat lain dengan Abu Musa al-Asy'ari hadisna at-tahiyatut thayyibatus sholawatu lillah. Nah, asing sudah dengar deh. Dengan Abdullah bin Mas'ud ya at-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Dengan Abu Musa al-Asy'ari at-tahiyatut thayyibatus sholawatu lillah. Ini hadis Imam Muslim, hadis doang selapun. Cuman Imam Syafi'i milihan ita lapat silengan Abdullah bin Abbas ino
karena Imam Syafi'i biasanya mau nambah hadis si pertama utama yang nambah nambah si terdekat kanjeng Nabi dulu, lebih-lebih keluarga Nabi. Mana masa ini ya Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi. Lalu yang si terus ini si terdekat kanjeng Nabi sino Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah sino meskipun ialah sahabat Nabi, selain sino ia pisahnya si Nabi. Nah, ya anak paman Nabi aran Abbas. Abbasnya pamannya si Nabi. Ia berdua bija anak Abdullah. Yang pernah Abdullah bin Abbas. Abdullah anaknya si Abbas. Itu berdirinya nisbah di bapak. Nanti yang ini terdekat kanjeng Nabi. Si pertama dari Syafi'i bin hadis. Si kedua ikhtiar telitinya dulu laku hadis. Apa lebih enak itu sini karena lapak sini si paling sempurna maknanya. Dia pun yang paling sempurna esa-esana ngadu lapak wa barokatuh. Mutafantul dengan Abdullah bin Mas'ud dia nara wa barokatuhna. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Nara wa barakatuh. Dengan Abu Musa al-Asy'ari masih masih at-tahiyatu thayyibatus shalawatu lillah. Dia nara wa barakatuhna. Mulai dengan Abdullah bin Abbas lengkap at-tahiyatul mubarakatuh, segala penghormatan sinu kanca selaku keberkahan sinu milik Allah. Sholawatut thayyibatu lillah, kanca selaku sholawat sinu kanca kebaikan sinu milik Allah. Ini wah tergadu lapak selain deh. Artinya wah guru antar dengan lain, mereka dengan guru ngajin bahkan teguruan nilai ketika kepada ngaji alif bada alif patas bawa di mereka lain biasa itu mulai Jumat mulai teguruan kan dia tengah jadi bada beguru inowah ya yang pada itu isi intinya mulai ibu-ibu dia dalilnya primeta hadis burung sih dan apa ngamalangnya ya bu wah buahnya isi pada ini sepada alim lain deh. Berarti cuman sih kalau akhirnya tegas karena di zaman tengah itu dalil dua sehingga mulai ngadu dalil hadis dia nemilin nerima ya deh sebenarnya pada hakikatnya kan selapuna dengan Quran hadis ijma maupun qiyas dengan pemahaman Quran hadis selapun. Nah ini kasih pertama deh perhatian ini beda yang masih berusino ya terbaca wah lapat tahiyat silain. Nah, karena ketika membaca ya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kembali dan lapak sini, simbe kena tahiyat, simbe kena tasyahud. Coba tahiyat sino maknanya penghormatan, ya berkat. Jadi simbe berkat, kata ini. Dia berkat, no. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muntasyahud memandang bekenana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang penadina at-tahiyat sino kata Muhammad. Assalamu alayka dua ta'wil tanya ino kata Allah arana ina kata pada bidadari surga nongana. Assalamu alayna ina kata malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah puji Muhammad kepada Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah puji Allah kepada Muhammad. Berarti si kholik kan makhluk pada saling puji.
yaran asyhadu an la ilaha illallah ino puji hadis bagi qadim wa asyhadu anna muhammadar rasulullah puji qadim kepada hadis. Maka si hadis si qadim saling puji yang pernah sebut tamallukan rindu bertemunya antara khaliq dan makhluk. Nah, negara tengompal malak deh terkita dengan zohir yang boleh karena sino le waktu duduk tasyahud sino terjaga kesempurnaannya dia kesempurnaannya kena jaran tetokol duduk tasyahud dan jangan kena posisi awak deh. Nah, si pertama posisi nentel waktu terduduk tahiyat atau tasyahud harus kebedayan ya duduk le sekalian duduk kanca duduk khusus le tahiyat akhir ndak nepada. Nah, jadi duduk le sekalian duduk sino selain dengan duduk tahiyat akhir biasa sebut jarang protokolan apa iftiros. Mun khusus duduk le tahiyat akhir sino ada protokolan apa tawarruk. Harus beda lihat sekalian duduk antara dua sujud duduk tahiyat awal ini pada petokolan iftiros menduduk duduk terakhir karena tawarruk. Nah ini loh sunnah di mazhab Syafi'i ini deh dia berdua meskipun sembahyang no berdua satu tahiyat maupun dua tahiyat tetap lihat duduk tahiyat akhir ngadu duduk iftiros. Jadi muntah baca hadis ya jelas lah hadis ini. Muntah baca ke hadis misalnya hadis dengan sahabat Abu Humaid Asy-Syaidi karena hadis Imam Bukhari Muslim. Terus cerita itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faiza jalasa fi rak'ataini jalasa alayya rajilihil yusra wa nasabal yumna. Wa iza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rajilahul yusra wa nasabal akhra wa qa'ada alayya wa qa'ada bih. Mana bahasa hadis agunan deh mun bahasan tasino mada bahasano apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila natokol le tahiyat awal le rakaat kedua maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tokolina naik kirina merangkul duduk biasa nih terus naik kanan tekaangna masuk lampak nah Nabi tokolina lampak naikna ketika terus lihat kanannya tekaangna lampak naik kanannya nang nopum batus kuat iza jalasa fi rak'atil akhirah apabila Nabi SAW tokol dalam sembahyang waktu petokolan terakhir berarti duduk tahiyat akhir waqad qaddama nasobal yusra maka Nabi qaddama rajilahul yusra maka Nabi SAW pejuluangna nek kirina sini pejuluangna ya terus ampuna tokol le tau nasi tempatnya berdiri dia kena le tanah mereka biasa terus tekaangna naik kanannya. Nah dua beda cara si ulama yang dibuat si Nabi munsi pertama tokolina naik kirina mulai duduk terakhir pejuluangna naik kirina. Nah pejuluangna itu tawarruk mulai tokolin naik kirina iftiros. Ini ada dengan dia kena Syafi'i dulu dengan yang darah dasar nanti ngadu dalil. Begitu dengan hadis pemahaman masih. Nah lalu ini insya Allah wah selaku tenau aja deh paham minta perhatian saya lalu selain sino ndak lupa ndak posisi imannya kita terlalu imannya nengke tengaji ingat jemaah dua jelo lupa mal. Nah ini tanda kehusuan di diri itu kurang lain muntah khusyuk insya Allah ingat ilmu muntah amalan itu nggak sembahyang muntah lupa orang sembahyang berarti khusyuk no ya telang perubahan mau telang dia lagi tempuh ilmu apa sih pada tuntut deh angkat terus terluna kepada saling ingatan doang deh adinun nasyih kepada saling tukang muzakarah kepada saling peringatin karena kita manusia nisyan dah kita saling peringatin doang deh nah walaupun angkat ketika naik
jaga imannya. Meskipun dia wajib ya sunnah lagu ya jadi kesempurnaan dek waktu tertuduh di dalam sembahyang teh. Nah si pertama nih perhatian tok tenggolo imanu harus netepat le atas ketut no atas kanan di le ketut sebenarnya ijma ulama le atas ketut. Nanti mulai atas nih le hadisnya lalu sebutnya bahaya ngana pukang ngana pesulpul dua hadisnya berarti pas le atas ketut karena dia ini mulai neluruskan sebutnya le kitab ibarat kitab Duratun Nashin dan mulai berjului masih era malaikat no pepesnya kiamat pepes ni iman di mana nemu dialog dari mantan masih katut pepesnya kan lurus dalam kitab Duratun Nashin kitab ibarat kan deh. Nah benar perlu hati-hati yang ketika tenokolang pun ngejelas le atas ketut no mungkin kita dengan hadis ya terkait ngeduhan ke hadis dalam poyannya kita dengan hadis dengan sahabat Abdullah bin Umar hadis dari Muslim karena sahabat Abdullah bin Umar madaita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza qa'ada lit-tashahhudi wa du'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra wal yumna ala al-yumna wa aqada salasan wa khamsina wa asara bi asbu'ihis sababah wa fi riwayatin wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bil latita lil ibham. Namun hadis nih namun makna bahasanta bahwa Nabi SAW apabila netokol dalam sembahyangnya duduk tasyahud maka Nabi SAW yadahul yusra ala rukbatihil yusra maka kolona di mana si kiri sini tadi di atas kekatutnya si kiri wal yumna ala yumna si kanan sini kolona di atas kekatutnya si kanan si kiri kolona tepat di atas kekatutnya si kiri si kanan kolona pas di atas kekatutnya si kanan. Si pertama suhan sini ngombe nabi entah wa aqada salasan wa khamsina suhan sino ampun pihak angka seket telu. Nah itu dunia deh misalnya kurang lebih ini aku nabi isyarah nabi entah kemudian isyarah pada pistolnya ya deh namun arah yang anu angkuna ya hadis Syafi'i masih marah jalan lagu karena ada masyarakat kurang ladu ya lalu dari fitnah laun dia biasa kadung lengan Abdullah bin Abbas Muslim dari riwayat si lain wa fi riwayatin wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bil latil baham riwayat si lain Nabi SAW subhanahu qulu di mana kiri di atas ketutnya si kiri si kanan di atas ketut si kanan terus ampuh ngegenggam selaku jari-jarinya nah tinggal nawa deh ampuh na bari isyarah ngadu anak jarina si le dekat ibu jari berarti telunjuk nah berarti genggam dulu ampuh na bertelunjuk ini biasa kadung deh cuman cara selain sini arah merek pistol no nah sini jelas hadisnya naso sino si at-tahiyat bertelunjuk dulu bergam mana-mana makanya seriusnya sembahyang mana-mana at-tahiyat asal mana nah karena ini kan jelas-jelasnya ini kan kaidah fikih sunat memang lagu sunat ketinggalan makruh jadi hukumnya sunatnya sino mundi mampu nya angka sekat telu genggam dari jari nampu bertelunjuk musikannya berarti kurang kaidahnya makruh karena itu menggalang pakai si sunat. Ya si pertama deh, si keduanya iman teh waktu tasahud sino ketika tengangkat dari telunjuk piran waktu tengangkat dari telunjuk noh nah piran waktu nah kene perlu terpahamin ya ake tetau di kelambing di kelambi dengan di kaduan dengan karena luwe tengah aku di tengah ikut Syafi'i ikut pendapat Syafi'i lagu pendapat Hanafi pendapat Maliki kadon teh nanti kan kita memahaminya dan deh perlu tahu perbedaan deh waktu ngangkat imasinya imam simpat sino Hanafi Maliki Syafi'i Hambali berbeda ya
Mun Imam Hanafi kirana ngangkat dari telunjukna ketika mengucapkan la asyhadu an la ilaha ya illallah turun. Turunan dia dengan turunan nih sampai salam warna kayak. Nah, cuma sedikit nanyakannya nih asyhadu an la ilaha ya illallah turun sampai salam. Ini Hanafi ya, aku nanya aku na Hanafi wae lo. Aku luwe sekitar tak, menapa pun dah tasawuf. Hanafi ya ini. Oh itu kelending deh, itu keduaan. Si keduana Maliki kira ngangkat lek ngan pertama. At-tahiyat angkat no iman. Ini Maliki itu keduaan. Ini doa masih sekitar tengah aku Syafi'i. Ternyata ngangkat Imam Maliki kan dulu. Maka hati-hati kan berarti kita kurang mahamin fikih itu akan talfik. Itu bahaya. Sekek rukun Syafi'i, sekek rukun Maliki, sekek rukun talfik karang. Ini tidak diperbolehkan kanggu. Berarti dengan ini kena otak. Nah ayo. Apalagi ketok petik berjulma. Ini sekalian sejeluno talfik. Ini kanggu lagi. Ini kanggu berarti pendirian tekad keyakinan di Arab. Nah terus si kedua na Syafi'i. Nah itu Hambali dulu. Hambali dia waktu mengangkat imannya. Dia tiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ngulu turunan terus. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kayak lafaz Allah kayak. Selesai lafaz Allah turun. Ini Hambali ini. Mun Syafi'i, mereka Syafi'i kena angkat lima illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa hikmahnya itu mazhab Syafi'i ngangkat iman ketika mengucapkan illallah. Apa namanya Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubat wa inda illallah fal muhillalah irfa li tauhidil ladzi sallallahu ta'ala. Ini adalah kitab Jubat Syekh Ibnu Ruslan. Apa ketika mengucapkan illallah angkat dari telunjuk sini untuk apa? Li tauhidil ladzi sallallahu ta'ala, untuk pengesayang Tuhan si beribadah, si beribadah karena dia. Nah, berarti ini yang disyarahkan kesempurnaan waktu tasyahud sino yang pun hikmahnya suka ngangkat dari saat illallah akikna atinta lisanta atau anggota awak berupa isyarat dari telunjuk selaku nyopoan Allah. Jadi seluruh keadaan tersino selaku mengesahkan Allah qalbi kauli fi'linta selaku nyopoan Allah ta'ala kendali. Karena kan qalbi kauli fi'li ini seperti sembahyang. Karena kan rukun kadon rukun qalbi, rukun kauli, rukun fi'li. Maka separuh rukun sini harus selapuna nyoboan Allah ta'ala. Jadi makna ampuk mengangkat jari telunjuk ketika mengucapkan illallah. Ini mazhab Syafi'i. Ini kemarin si lain salah ndek sendiri. Ampun tapi Syafi'i yakin dan Syafi'i ini benar, ampun tapi pendapatnya. Yang para ulama apa nana kanggo tenganggap pendapat terkena. Sindi kanggo sino nganggep pendapat paling kena selain bersalah doang. Nah ini kanggo. Nah kak ini terhadap Syafi'i yakinan ini dia kali Syafi'i deh. Nah, tanpa menafikan pendapat-pendapat si lain. Nah terus terakhir nggak sino ketika tengangkat jari telunjuk, wah terangkat apakah nengulu atau nenguit-nguit? Nah, ini karena neneng-nenengke dengan al-nguit-nguit deh. Silek ngulu-ngulu lagu nengke arak nguit-nguit. Nah ini arak kelengan kan misalnya deh. Nah, memang untuk kita lengan si Imam si 4 ya arak nguit nulit Maliki tau. Maliki bergerak lagu kanan kiri lagu musinengke misalnya semetonto habi misalnya atas bawah. Nah ini atas bawahnya kak mungkin nyebut ini perlu agak lucu deh tiang lagu deh
teringat tiang waktu masa kecil tiang ketika neno teringat tiang anak permainan di dino kalau atas gereas aku dengan bawa ke keno ya sambil bisa persair aku nana cok lendong baju saya mimpi dia kanggu meno doang sini aku kayak baratang mbak si ngecoknya mbak dia tuh ngekanggu kan namun itu lihat mazhab Syafi'i dia ngekanggu karena kumbena karena bergerak berturut-turut telu kali membatalkan sholat itu mazhab Syafi'i. Kamu tak perhatian lihat mazhab Syafi'i paling seriusnya sembahyang. Nah karena kita kalau bergerak lebih telu kali coba ngambil semeton tadi kita sembahyang bajang-bajang Allah Akbar si berkarya subhanallah. Coba perhatian coba. Esa Syafi'i serius sembahyang Allah Akbar nunduk. Kita tempat sujud samping ruku tunduk senengka si berkara ilaha illallah no tandana hatinya ketuk ketik gerak-gerik awak sudah menandakan di arah hatinya hatinya kenyang-kenyang bergerak awaknya berarti hatinya khusyuk ya ketuk ketik hatinya pantul dengan awak nah kita bahas sudah perhatian cara sembahyang B cara Syafi'i B hambali B sama tonton lebih coba kita sebagai seriusan sembahyang. Nah ini tuh perhatian deh kita pun dalam sembahyang jaga adab. Maka ikhtiar Imam Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Lalu menguit-nguit dia tak memang kedua kan deh mereka ngulu-ngulu. Nah, karena apa dasarnya hadis. Coba si nguit-nguit beda ya. Nah karena kejelasan deh. Mereka si Imam Syafi'i ngulu-ngulu, Hambali ngulu-ngulu, Malik Hanafi ngulu-ngulu. Ini beda hadis dengan sahabat Abdullah bin Zubair, hadis Imam Muslim, hadis Abu Daud, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini dua ulama hadis asalnya bahwa sahabat Abdullah bin Zubair menyatakan itu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kana yashiru bis sababati la yataharrakahuma. Bahwa Nabi SAW ketika duduk tasyahud maka berisyarah yang ngadu jadi telunjuknya dengan tanpa digerak-gerakkan di nulak nguit-nguit tangan berisyarah duduk tanpa bulu-bulu lalu nulak nguit-nguit. Ini hadis dengan sahabat Abdullah bin Zubair sehingga di akhir-akhir sini sematan arak si mulu arak si tetap nguit-nguit yang perhatian arak mulu dah ya. Jadi kita selaku bergerak cuk lain, sedangkan separuh mulu, separuh nguit dah ini. Nah, mungkin arah keraguan deh, arah bandit, arah bandit dalil. Nah, wallahu a'lam deh. Nah, terus setelah akhir nasino ketika lihat waktu pada bertelunjuk. Nah, ini apakah selamanya lurus atau nebungkuk? Nah, udah pembahasannya. Selamanya lurus atau bungkuk. Jadi dua model dengan deh. Arah si pertama selamanya lurus, si kedua lurus sementara bareng bungkuk. Beto selamanya lurus, le tasyahud awal. Mulai tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah lurus sampai terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya kan deh. Nah, ini kan lurus. Lalu mulai tahiyat akhir sementara lurus pada akhirnya nabungkuk. Nah, sementara lurus terus nabungkuk. Dia kenana ketika pertama angkat di tahiyat akhir illallah angkat 5 sampai sempurna bacaan sholawat Ibrahimiyah. Innaka hamidum majid sampai natutu ini. Ini angkat lurus. Subhan sino nabungkuk. Wah, kamu perlunya nggak lupa berdoa kan deh. Nah, kenalan wisarahangnya karena kumbena pun bungkuk ini bungkuk sini sebagai tandem berayang antara bacaan tasyahud dan doa tasyahud kepada ulama. Lalu tentang kita dengan hadis dengan sahabat Numair al-Khuzai. Nah, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat mutawatir. Akun kita Nabi lebih kuat daripada sami'tu Rasulullah, akun dengar Nabi.
Kenapa hadis masih syamit tu Rasulullah, aku dengar Nabi. Muninya ra'aitu Rasulullah, aku kita Rasul. Cuma mulai dari saksi, dia si kuatan si bersaksi dengar atau si bersaksi berita. Nah, si lebih kuat si berita. Nah, ini kan ra'aitu Rasulullah SAW, aku kita Rasul sallallahu alaihi wasallam kat sahabat Numair. Beritanya wa huwa qa'idun fi shalah, bahwa beliau duduk tersebut ke waktu sembahyang. Wa huwa qa'idun fi shalah qad wada'a zira'ahul yumna ala fahazihil yumna. Maka tolokna imane si kanan sini li pukangna si kanan. Nah ini harus pukang sebut, ini sebut ketut. Berarti muntah gabung yang berhadis pertama ngone, berarti pas li atas ketut. Kan ngeluwe hadis perbandingan ini jadi apa kenana ngeluwe yang atas ketut tuh golongan ini yang paling dah. Kalau yang ngadu sekali hadis, yang ngadu dua hadis kendaitannya. Di hadis kedua yang golongan imana li pukang si kanan, paham? Hadis pertama li atas ketut, muntah gabung angkat pas ini tahu nah deh. Jirahul yumna ala bahayal yumna rafi'an usbu'us sababa. Terus berisyarah Nabi nggak jadi telunjuknya. Nah, waswahan sino aqad hadaha syai'an wa huwa yad'u. Aqad hadaha syai'an wa huwa yad'u. Terus bungkukangna ya sekedik dari telunjukna sino. Pirana bungkukangnya le waktuna berdoa sino. Le waktuna berdoa. Ingat kita surat akhir sino arak bacaan tahiyat, arak sholawat tahiyat, arak doa tahiyat. Arak bacaan tasyahud, arak sholawat tasyahud, arak ya doa tasyahud. Dia waktu tasyahud ini. Beda mulai dalam tasyahud awal cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Doa wa ala alihi atau apalagi sholat Ibrahimiyah makruh terbaca di tahiyat awal. Lalu di tahiyat akhir besi sunnah di tahiyat awal ya jadi wajib di tahiyat akhir. Jadi sampai Allahumma sholli ala Muhammad ini sampai bacaan wajibnya. Wa ala ali sampai doa sunnah di tahiyat akhir. Maka sehingga membaca Allahumma sholli ala Muhammad arah hajatnya salam wah sah. Namun bila kena sempurna arah hajatnya selanjutnya ini Allah ala ali Muhammad kama shallaita sabbat innaka hamidum majid. Lagu suwahan sini tetap lurus. Ketika kita berdoa, bungkuk tangis kedini. Tentang dia berdoa kan dengan Abdullah bin Mas'ud apangna bahwa Nabi SAW allamahumut tasyahhuda, bahwa Nabi ngajar para sahabatnya hal tasyahhud. Summa qala fi akhirih summa yatakhayyaru ba'da minad du'a. Suhasil Nabi nyuruh ya pada suhan dan baca situ sudah pilihan diri dan doa si dan senengan. Bisi kemilian sehingga dasar sini para ulama kena doa-doa apa nesah terbaca suhan doa Ibrahimiyah. Misalnya dan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sah kanggo di narak sakit ulama ngenang di kanggo. Dan baca cukup Rabbana zalamna anfusana kanggo. Dan baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin boleh. Dan baca ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala bil kanggo doh. Lagu alangkah abdolna, alangkah utamana tadakhuluang jurut takadu mbe si lengan Nabi jurut deh. Simbe lengan Nabi biasa langsung lengan Nabi nasi pertama si biasa kadun lengan lain. Allahumma ghafir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini yang hadisnya deh, disebut hadisnya hadisnya. Cuman tambahan itu si para ulama subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika innaka antal ghafurur rahim.
lagu jarang tembaca yang pendek kemudian pada becat salam terus yang terkenal untuk yang sembahyang lek na lembaga furullah burung tiang yang suwe tak sepi di rasa karena si belo baca menunjukkan kita teman si belo deh si pontak teman lagu mau masalah boleh dia boleh anggur deh misal belo walu ini berkanggur dengan hadis lain aku mau cerita kena hadisnya dengan sahabat Ali bin Abi Thalib hadis riwayat Imam Muslim undang si pontaan arah masih dengan Nabi hadis dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As dengan Abu Bakar As-Siddiq yang Rasulullah ya Rasulullah ajar kaji doa si kaji panjatang dalam sembahyang kaji di akhir sholat kaji maka badannya si Nabi ne baca mana Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Masih belok dulu dengan Abu Hurairah sinu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh menghitung boleh nih. Lalu menita khusus remaja Syafi'i ini surat Islam Syafi'i dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena sekian alasannya masih si pertama si nyampiang dengan si paling dekat kanca Nabi terdekat kanca Nabi keluarga Nabi dek samping sino lapatna makna sino paling sempurna paling lengkap munaboba selapu nak baca kumbenan nandeh aku intinya ini garang kita baca ya Allahumma ghafir lima qaddamtu sini mungkin si lain gambar si kontak deh sehingga kan sebenarnya semakin belo sembahyang semakin khusyuk sebenarnya terutama di waktu sujud ruku di waktu tasyahud manfaatan ini di samping tembaca bacaannya nggak lupa berdoa di saat-saat ini nggak cuma harapan doa jelas sembahyang doang dia bagus masih sini karena doa bang terdengar sesudah Allah lalu dari segi dengan fadilah si lebih makbul si lebih berkenan ke ijabah sisi Allah dan para ulama doa dalam sembahyang karena saat sino masih tekan nenek tapi masih lebih terdekat sino berdoa lihat doa sembahyang masih berdoa karena ajud doa asma sahabat berkatakan Rasulullah dia doa yang terdengar salah satunya di duhuris kulli sholatin maktubah salah satunya sino tiap dijarak sembahyang fardu masih doa sangat terdengar lalu si lebih ijabah si lebih cepat ijabahnya sino si lebih utama di dalam sembahyang karena dari khilafiyah ulama ambil lebih abdul lebih utama lalu intinya berdoanya pada sunnah dia dalam sembahyang berdoa dia doa sembahyang pun berdoa dan lagu waktu sini setengah 11 kurang lebih Nabi Muhammad ya sendirian takhirin arah sekek dua pertanyaan kayak atau dua yang masalah kalimat ini sudah waras di lahir 6 batin maksudnya si batin ini ya zohir 6 bersuci pegawaian apa awal sembahyang pegawaian apa awal puasa awal zakat awal haji awal ngaji awal mutud ilmu mujahadah namun tafwid tawakal ate atau awak tafwid lebih menjurus maknanya ikhlas awak atau ate tawakal syukur reda suhud pandangan apa pandang ini atau puak mata ate batin ya kan ada batin tetap dalam amalan tetap istiqomah ati dengan kita berdoa ya mukallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik tetap ati tetap ati tetap bawa
kan yang pada pandangan deh zohir batin muntah baca sekali le kalimah kan arah le lapat Allah sino ha sino hakikat af'al lam kedua le lapat Allah hakikat sifat. Nah, sifat asma hakikat asma deh alif no hakikat zat lam awal hakikat sifat lam kedua hakikat asma terus ha hakikat af'al. Ini hakikat asma dan af'al. Coba lam kedua dapat Allah hakikat asma. Apa kanana? Apa kanana ini? Si jalanan kuasa. Ha hakikat af'al si nyata yang kuasa. Coba yang contohan. Nah, ibu bene apa bergerak nih? Betul nyata lima nih. Lalu apa nih bergerak? Apa ngerangnya? Perhatian deh, si bergerak nih iman nyata kita. Si ngerangnya apa? Iman Islam. Awak nur bergerak karena tegerakan si ati nur bergerak karena tegerakan si ruh nur bergerak karena tegerakan si kudrat iradatna Allah. Itulah hakikatnya gerak di atas ini kudrat iradatna Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya nih, wah jam 10:30 kurang lebihnya yang mohon maaf nih. Karena waktu bapak-bapak terlambat di Jumatan tahun mbak sampai ke jero muzakarah dari jero niki ya sendik mantep pada akhirin seperti biasa jero akan lebih barokah lebih bermanfaat kasih uah kepada kenarang diri kepada nggak kepada lupa kepada baca jero zikir akhir muzakarah dan sirat bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pada sekali dulu kepada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah kita senapuk burunta suang ngajar kita mudah-mudahan jadi ingat kepada kita senapuk burunta. Silakan Al-Fatihah. Hadiah langsung disebut nama-nama khusus nih sesuai soal hajat disebutnya bro. Mudah-mudahan terjamin kesehatan sudah Allah dan sabar menerima rahmatnya sudah Allah. Sudah kepada berdoa meditasi surah Al-Fatihah kita sesuai hajat yang sempurna berarti Al-Fatihah. Nah bisa terusnya ya karena anak jemaah dan deh bapak maksudnya bapak Hekal kan bapak Hekal alhamdulillah deh masuk panggilan pernah yang rukun Islam deh ya kepada berdoa selalu deh berdoa sila surat Al-Fatihah nah wadah khusus di pak jemaah haji itu si hadir bapak Hekal maupun jemaah-jemaah si lain deh lagi manis ada menjadi datang si Arab datang dan berangkat di Pak Baitullah dan nyempurna yang rukun Islam sekelima ya kepada berdoa di Pak Dusin Allah Subhanahu wa ta'ala ngadoa sila surat Al-Fatihah
Mudah-mudahan pada jemaah si berangkat haji sino si utama juga tetap di dalam penjagaan serta perlindungan Gusti Allah SWT. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, terpermudah jalanan deh. Nah jalanan dah mudah-mudahan bisa boleh dah terijabah sudah Allah. Nah mau gelar haji tak sekedar haji ini haji si makbul, haji si mabrur. Nah, karena ingat salah satu dari hisab balasan sini adalah haji mabrur. Haji mabrur tanpa hisab, karena balasannya nggak sedikit, cuman surga balasannya. Ini kepada pada ibu perlu nanti kepada salam doa yang sangat rutin. Karena syahadat Bapak Hekal mudah-mudahan mau hadis mabrur pada jamaah semua mau mabrur sempurna. Si terpenting dengan awal mudah-mudahan terus kemudahan sudah Allah deh, kemudian dengan kemudahan tetap dalam penjagaan dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sila kepada berdoa ngadu wasilah suratul Fatihah. Mudah-mudahan Bapak Hekal kanja selaku jamaah si berangkat tahun sini terpermudah jalan sudah Allah, namun dijuluk kelar untuk haji mabrur. Amin ya selalu menjadi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya si seterusnya dah tiba pada jamaah ini si sakit-sakit si sakit-sakit mudah-mudahan selalu menjelak angkat penyakit nasib Allah, si mengalami kesulitan dan mudah-mudahan tersadir jalan kemudahan nasib Allah Subhanahu Wa Taala, si pada merantau mudah-mudahan tetap terbuka jalan kemudahan untuk minta rezeki, mau rezeki si lapang si barokah dan mau terlalu perlindungan nasib Allah Subhanahu Wa Taala. Kaca si pada meninggal dunia rasanya mudah-mudahan tersadir maghfirah sudah Allah kepada lapangan alam kubur dan tentunya terlibat ganda yang amal ibadah sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Sila kepada berdoa kepada sudah Allah Subhanahu Wa Taala tiba sesuai kepada hajatan si masih hidup maupun si meninggal dunia. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya si terakhirnya tiba diri termasing. Sudah amanah lupa deh. Yang khususnya yang meninggal dunia rutin oleh jemaah dari Korea ini ina Fakhrudin nanti dengan dia pada bacaan Al-Fatihah oleh suatu jamaah pada sekali ini tentang baru meninggal dunia Fakhrudin oleh Korea jemaah dia barang-barang pada sekali pada hadiah pada bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhumah ina Fakhrudin minta lipat ganda yang pahala ibadah sudah Allah Subhanahu Wa Taala, tampunin segala kehilapan kaca telapangan alam kubur dan sila wabil khusus tiba almarhumah ina Fakhrudin. Lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya si terakhirnya kurang lebihnya yang mohon maaf yang sepenuhnya dengan diri masing-masing deh lupa kita diri masing-masing kita ibu bapak dan semeton jarinta kaum muslimin muslimat al ahya minhum wal amwat al Fatihah. Iya kan. Ya kurang lebihnya yang mohon maaf yang akhiri dengan ucapan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mannan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.